Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang barengan Zoom-nya. Atau memang beberapa belum masuk? Ya, bermimpin berdoa dulu. Ya, salah satu bisa memimpin berdoa. Sebentar nih, Bu. Baik. Baca surah ya, Bu? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilar marafiqi masahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardoya ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an yammamu sa'idan thayyiban famsahu birujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin liyutahhirakum waliyutikum ma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzati sudur. Shadaqallahul azim.
Terima kasih Mas Nizar. Dan gue dan sebentar ya. Kita bahas hari ini tentang DDH, Developmental Dysplasia of the Hip. Mungkin ada yang bisa membantu. DDH itu apa ya? Yang bisa bantu? Ini Bu, posisi di mana bola dan soketnya itu keluar dari ininya Bu. Ini keluar dari jalur. Good. Ya. Terlihat atau masih? Yes, Ibu. Jadi dengan mental dysplasia of the hip ini bisa developmental, bisa jadi dikatakan developmental karena jadinya itu adalah proses jalan. Jadi mulai di dalam kandungan, fetus, kemudian bayi lahir, di sini akan kelihatan. Nah, pada saat di dalam kandungan dan lahir gitu, tapi kenyataannya di dalam proses keilmuan yang sekarang, ternyata enggak. Dengan perlakuan yang buruk pun, dengan modal Lexit, kemudian perlakuan buruk bisa jadi displasia. Dengan itu pun sampai nanti usia pertumbuhan gitu ya, sehingga disebut sebagai developmental dysplasia. Nah, si displasia ini adalah improper development dan
Alhamdulillah. Insidennya itu adalah sekitar 1/1 sampai 5. Setiap ada 1000 bayi, itu ada 1 sampai 5 bayi yang mengalami insiden dispepsia ini. Berarti cukup tinggi ya. Indonesia ada berapa bayi? Berarti di HIP ini berapa orang tinggal ngalikan ya. Jadi jumlahnya bayi di Indonesia dibagi 1000. Nah itu nanti 5 adalah Nah, insidennya paling banyak apa? Oh, ternyata sisi kiri itu lebih sering terkena. Ini pun pada 67 kasus. Kemudian adanya histori itu tinggi di 20%. Jadi kalau ada apakah saudaranya, apakah orang tuanya atau neneknya itu mengalami DDH, ya kemungkinan dia berpotensi 1/5-nya mengalami DDH juga. Kemudian insiden dari kayak bayi sungsang ya, 30-50%. Jadi posisi bayi sungsang ini pun beresiko terjadi DDH. Nah, 1/3 kasusnya bilateral, sehingga ibaratnya gini, setiap ada 3 pasien DDH, satunya adalah bilateral. Female itu jadi lebih sering terkena pada wanita. Nah, si DDH ini adalah pertumbuhan yang tidak normal pada hip dan proximal femurnya. Kemudian labrum, kapsul, dan jaringan yang lain pun juga terkena. Ini merupakan hasil dari ini femoral head-nya kissing dengan acetabulum ini nggak match kayak gitu ya. Harusnya tuh bener-bener dalam satu rangkaian. Jadi kepala femur dia di acetabulum tuh bener-bener dalam satu rangkaian, dia kissing terus pada saat gerak dan sebagainya itu tertutup dengan Aku ngeblank. Bentar ngomong upload bentar ke kos Leo. Oke, Jan, makasih ya. Hati-hati. dari acetamol selalu ada proses kehamilan, proses biasa dari masa kehamilan.
Kalau si generasi-generasi Bapak Ibu paling ya itu kan dulu trennya baru Eiffel kayak gitu film-film Cina. Nah, 4 faktor adalah 4 F. F apa female, wanita, firstborn, kelahiran pertama, familial berarti berhubungan dengan genetis keluarga dan sungsang dalam posisi di dalam kandungannya nggak oke. Kemudian menurut John F. Nassar ini teori dari etiologi, di mana genetik teori displasi ini ya memang dari turunan kayak gitu ya, genetis. Terus hormonal, di mana hormon itu akan mempengaruhi jointivity. Jadi pas kita cerita sacroiliac joint nyeri pada wanita setelah melahirkan, ya logik nanti dokter kadang cuma bilang ya udahlah nunggu 6 bulan paling nanti juga sembuh sendiri karena itu jointmu laxate, jadinya unstable, jadinya nyeri kayak gitu kan. Ya memang baik ibu kalau udah mau lahiran mulai bulan ke-7 itu jointnya udah mulai laxate. Kalau jalan jatuh sukanya ankle sprain kayak gitu. Itu kan memang joinnya udah laxate untuk menyiapkan bayi pada saat keluar itu jalannya bayi bisa ngelebar. Nah, mechanical teori mekanik di mana posisi di dalam postpone. Aku nih sosial karena aku ngambek. Ya teman-teman, apakah masih tampil atau hilang slide-nya? Mohon maaf Ibu, PPT-nya nggak terlihat. Hilang Ibu. Hilang? Iya Ibu. Iya Ibu. Iya tapi nyale langsung merah. Baterainya sampai Ya, ini spektrum dari maldisplasi. Maldisplasia sampai dislokasi dari hip, di mana hip displasia, kita coba lihat ini gambarnya ya. Pada saat hip displasi itu ukurannya kongruen, gisengnya cukup. Tapi apa yang membedakan? Siapa yang kegedean? Kemudian pada saat subluxasi gambarnya demikian, itu acetabulumnya jadi kegedean gitu ya. Kalau dislokasi ya memang acetabulumnya sudah hilang lengkungnya, jadi kayak ngelurus, terus kepala dari femurnya juga ngegeser. Nah, ini di displasi di mana acetabulum bentuknya lebih shallow atau lebih kecil pada lateral bordernya, sehingga ini menyebabkan deformitas dari femurnya atau terjadi displacement. Tapi subluxasi, berarti yang kelihatan acetabulumnya lebih longgar tadi ya, itu adalah kepala femurnya displace, pindah pada rim acetabulumnya sehingga lari ke arah lateral. Kemudian dislokasi itu di mana kepalanya femur itu berpindah komplit, jadi benar-benar keluar dari acetabulumnya
tetapi dapat direduksi manual. Bedanya dislokasi sama tetralogik seperti itu ya. Kalau femoral head-nya itu komplit keluar dari hip socket dan tidak bisa direduksi dengan manual, maka mau nggak mau harus operasi, namanya tetralogi. Nah, kita lihat patologinya. Bone, di mana acetabulum, kepala dari femur, neck dari femurnya. Kemudian di kapsulnya, ini terjadi konstriksi di iliopsoas dan ligamentum teres. Kemudian pada otot itu ada pelvic femoral group ADD, sartorius, gracilis, rectus femoris, hamstring, TFL. Ini mengalami pemendekan dan mencegah terjadi reduksi. Berarti kan kalau ini mendek, pada saat kita balikkan lagi kepala femurnya masuk ke acetabulum, jadi nggak masuk karena si otot-otot gede-gede ini jadi mendek, kan susah tuh masukin lagi, kayak yang ketarik kemana. Ketariknya kalau ada sartorius, rectus femoris, hamstring, tensor fascia lata. Kalau ngalami mendek berarti dia nariknya kemana? Nah, pada pelvic trochanteric group, otot-otot obturator, quadratus femoris, pantat ya berarti ini ya, obturat. Iliopsoas depan, quadratus femoris. Kemudian ini mengalami elongasi dan si psoas membentuk obstacle untuk pada saat reduksi dia jadi kayak mencegah gitu ya. Terus kemudian si gluteal muscle-nya itu jadi ngelemah. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Berarti pada gambar pertama itu terjadi kapsul yang mengalami elongasi. Elongasi itu jadi memanjang. Kapsulnya jadi longgar, jadi memanjang. Kemudian ligamentum teres yang gambar nomor 2 dia menjadi tertarik. Kemudian yang ketiga, fibrofatty, jaringan fibrofatty-nya di dalam acetabulum. Nah, ini ya stadium dari DDH, di mana pertama adanya displasia atau pre-dislokasi state. Tahap perkembangan dari displasia ini stadium displatik nomor 1, kemudian dislocatable atau subluxasi stage, jadi yang ada geseran tadi ya, kemudian dislokasi stage, stadium dislokasi. Jadi yang paling parah itu dislokasi, terus nanti dislocatable itu adiknya di bawahnya, kemudian displatic stage itu yang paling ringan. Nah, di sini tampakan dari klinis, feature kliniknya. Kalau pada bayi infant, nah otot gluteus dan di pahanya itu tidak simetris. Abduksi
menurun sampai 50%. Jadi kita lakukan ini abduksinya jadi terbatas sampai 50%. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi lagi ya. Jadi maksudnya bayi pada saat lahir harus diperiksa. Manakala diabduksikan itu abduksi berapa sih kalau bayi dibuka gitu? Ketemu berapa? 45 ada, 60 ada. Nah, berarti kalau pas dibuka cuma dapat 15 atau 20, berarti perlu dicurigai terjadi dislokasi. Nah, kemudian ada bentukan internal rotasi. Semakin dalam. Jadi pada kita cek dia ada endorotasinya semakin meningkat gitu ya. Kemudian pada pemeriksaan radiologi, gambaran radiologi ini nggak begitu terlihat, tapi pada von Rosenland ini pun membantu kita membuat diagnosis awal dari radiologinya, karena kan bayi baru lahir, kita dulu lihat pas saat pembahasan THR ya, kolum femur, leher dari femur ini kebentuknya kan setelah usia 4 tahun ya. Jadi kalau bayi bentuknya masih nyatu sehingga jadi nggak kelihatan nih dislokasi atau enggak. Nah, kemudian pada anak-anak dan adolesen ya. Jadi pada anak-anak dan remaja, mungkin remaja awal lah, seperti anak SMP kayak gitu. Nah, ini kelihatan kalau jalan itu seperti wading atau sailor gate. Pernah lihat ya sailor gate kayak apa? Sifat cara jalan, jadi ngebuka kayak gitu. Buka wading gate. Kemudian begitu kita cek dosis dari lumbalnya bertambah, sehingga kan kita ngapalin manakala lordosisnya dari lumbal itu berapa normalnya. Nah, ini lebih besar daripada lordosis normal. Kasus unilateral ini bukan bila jarang sih kalau limitnya perineumnya lebar, bokongnya gimana? Flat. Jadi kalau kita lihat bokongnya jadi flat. Kemudian femoral artery ini juga jadi sedikit masalahnya prominently felt kayak gini. Kemudian pada abduksi dan lateral rotasi, berarti antara abduksi dan eksorotasi batas. Kemudian waktu dites Trendelenburg dan teleskopi ini pun hasilnya positif. Nah, pada adult, pada dewasa, seluler itu kelihatan pada saat itu kelihatan juga pada saat adult. Kemudian pada pasien yang memiliki feature OA sekunder daripada hip, biasanya mengeluhkan nyeri kaku, pincang, krepitus, dan restriksi gerakan.
assessment. Mobilitas berkurangnya mobilitas untuk gerakan ekstensi, rotasi, dan abduksi. Kemudian pada pelvic depan kelihatan asimetris, kelihatan higher yang ngangkatnya lebih tinggi pada sisi yang terkena. Kemudian pada lumbal, kepala vertebra, jadi total vertebranya bagian dari hip dengan displasi. Kemudian terjadi kesulitan ya untuk menjaga posisi lebih dari 10 menit. Jadi kalau untuk ngurupin nggak betah lama. Kemudian mobilitasnya terbatas. Terbatasnya kemana saja? Ekstensi, eksorotasi, dan abduksi. Terus kalau dites, kelihatan tinggi yang sisi yang tes di mana kaki ditekuk, kemudian tingginya ternyata beda. Kita curiga nih, jangan-jangan masalah. Nah, pemeriksaan early deteksi eksaminasinya untuk pemeriksaan awal itu bisa menggunakan ortholoni sign dan Barlow sign. Barlow maneuver kayak bikin kata-kata kayak gitu. Jadi kayak di ke bawah, diputar ke dalam, kemudian diturunkan ke bokong, sehingga bisa membuat si kaput femur itu lepas dari acetabulum. Kalau ortoloni ini memasukkan kepala yang dislokasi tadi ke dalam acetabulum. Nah, Barlow dan Aleni ini lebih reliable pada neonatus dan infant usia 3-5 bulan. Nah, ini gambaran Barlow test ya, ortoloni test, di mana Barlow test jadi difleksikan, fleksi adduksi pada hip, terus dibawa ke midline. Kemudian pada saat mengaplikasikan ini menekan pada lutut dan didorong ke dislokasi posterior. Positif tes manakala femoral head-nya mengalami dislokasi posterior dari acetabulum. Dislokasi ini bisa dipalpasi, terus diagnosisnya dikonfirmasi dengan ortoloni test. Nah, kemudian pada ortoloni test, hipnya diperiksa pada satu waktu ya, kemudian difleksikan hip dan knee di 90 derajat, fleksi-fleksi kayak gitu. Nah, kaku ini terjadi
si femurnya dibawa ke arah dislokasi posterior, kemudian dari barlowtesnya. Jadi kayak kan tadi udah dibikin barlowtes itu dibawa keluar, terus ini kebalikannya, jadi kakinya yang diputar dibawa ke ini ya, dimasukkan lah intinya. Jadi begitu tadi turun terus gini berarti kan kayak ditarik kemudian di eksorotasi ya, supaya dia masuk balik lagi ke kepala femurnya. Itu perlu di assessment juga. Nah kemudian positif tesnya kepala femurnya berkurang ke acetabulumnya, kemudian begitu dipalpasi ada suara klik pada di hipnya. Jadi kalau Barlow itu mengeluarkan, kalau ortoloni itu muter tapi supaya bisa masuk lagi. Ya, tujuan strategis dari fisioterapi apa? Membangun kembali mobilitas pada hip yang mengalami displasi, strengthening otot-otot hipotonik atau yang terkena, kemudian menyeimbangkan ya antara otot-otot pelvis, koreksi asimetrisnya, kemudian meningkatkan pasif dan aktif stabilitas sendi. Jadi kalau stabilitas sendi yang pasif siapa? Ligamen, jaringan lunak sekitar. Tapi kalau active stability, otot. Ya, memfasilitasi kualitas akuisisi dari motor elemen pada stadium selanjutnya. Mencegah artikulernya dan periartikulernya mengalami squealing. Jadi tidak ada squealingnya gitu ya. Nah ini treatmentnya bisa konservatif, bisa operatif. Setelah tahu tujuannya, kita coba lakukan treatment. Nah, treatmentnya ngapain? Oh, di bracing. Bracing itu sebagai gold standar untuk di DH. Itu kalau usianya di bawah 6 bulan. Kalau 6 bulan dikasih bracing, oke. Tapi lebih dari itu, nah, kemudian treatmentnya diapain? Oh, pakai splint sampai ke dinamik tadinya. Jadi pada di dinamik, pernah lihat dinamik splint nggak ya? Splint, tapi dia tuh masih bisa gerak-gerak gitu. Nanti mungkin selanjutnya ada gambarnya ya. Pelvic harness ini juga dinamik splint yang favorit atau sering digunakan. Nah, tibulmen splint ini atau bantal Frejka
terus von Rosen spleen, Aberdeen spleen, Covaplex, dan Tafelberg. Itu contoh nama-nama si spleennya ya. Kemudian si static brace itu termasuk dalam kemudian di antara platform studi di tahun 2021 si ortoped itu penting untuk memberikan rekomendasi untuk dynamic spleen. Nah ini intervensinya ya, kita lihat intervensinya bisa ngapain. Oh, bisa diaperin menggunakan diapers. Kemudian pelvic harnessnya dipakai 24 jam per hari 6-12 minggu. 9 bulan ini mulai berjalan, kemudian abduksi ortosis bisa digunakan sebagai alternatif dari pelvic harness. Nah ini pada gambaran infan ya, pada anak-anak si pelvic harness ini ditemukan oleh Arnold Pavlik di usia 58, kemudian dinamik fleksi abduksi ortosis bahasanya. Jadi ada ortose yang digambar adiknya itu. Nah, kemudian digunakan pada anak-anak di usia 6 bulan. Keberhasilannya itu cukup tinggi, 50%, 85 ya, dari 95 sampai 95% untuk berhasil. Jadi cukup hati-hati, nggak gampang ngejuk untuk operasi. Nah, kemudian di usia 18-36 bulan bisa dilakukan close reduction. Kalau nggak berhasil, terus dilakukan ORIF dan osteotomi. Nah, di 3-8 tahun, nah ini ada di usia 8-18 tahun, berarti yang adult tadi ya. Lakukan operasi pembukaan, open reduksi 6-8 sampai 12 minggu. Ini dilakukan open reduction, osteotomi, ya kita kenal adanya pelvic harness. Apa sih pelvic harness? Indikasinya apa pelvic harness? Ini menyebabkan femoral head-nya mengalami penurunan dari kasih sayang langsung sampai ke
nanti kelihatan dengan kartilago X-ray, kemudian diikuti setiap minggu, kemudian lakukan USG dan appropriate lab adjustment dari harnessnya. Jadi pada saat harness dia butuh apa? Nah kemudian pertanyaannya ya, sampai panjangnya sampai seberapa, sampai dengan klinis. Nah ini di clinical feature-nya radiografik dan average dari 3 bulan ini adalah nah ini fisioterapinya, intervensi fisioterapinya, penguatan dan ROM. Nah, strengthening dan room exercise, pressure gauge training, kemudian caregiver training, pembantunya perlu diajari, dan konsul. Ini intervensinya ya, progressive care training, training untuk keluarga pasien atau bahkan susternya gitu, untuk gimana sih mobilitas yang benar. Ya ini summary-nya, faktor resikonya seberapa persen, dislokasi hip 1 dibanding 1000 bayi baru lahir, kemudian 10 dibanding 1/10 dengan subluxasi atau dislokasi. Ya ini normal development mulai dari embrio 7 minggu, kemudian 111.000. Nah, orang-orang pada normal development ya, begitu dikasih 7 minggu acetabulum dan HIP yang membentuk mesenchyme cell-nya, kemudian komplit separasi di antara 2, kemudian dari nah ini tidak normal ya pada acetabulumnya, head femurnya seperti apa, jangan kebalik. Kemudian patoanatominya. Nah patoanatominya, nah di ring displasianya mengalami frank dislokasi. Kalau ada perubahan tulangnya, pasti terjadi shallow acetabulum, typically side acetabular dan femoral intervention. Ya, di sini ya untuk tulang itu perubahannya ada shallow acetabulum.
Nah, di patoanatomi ini perubahan pada tulangnya apa? Acetabulumnya nggak shallow, terus sisi acetabulumnya dilihat apakah ada femoral intervensi. Nah, di patoanatominya pada jaringan soft tissue biasanya skandar sampai ke subluxasi yang memanjang atau dislokasi. Intraartikuler pada labrum dia diikutkan. Jadi terjadi inverted dari sabrum. Nah, kemudian ligamentum teres ini terjadi hipertrofi dan pulvinar. Ini normal hip ya, gambarannya demikian. Patoanatominya shallow di acetabulum, tipikal acetabulum side dan femoral anteversif. Soft tissue itu di dalam intraartikuler, transfer acetabular ligamen mengalami kontraktur, dan limbus itu pun fibrous jaringan. Nah, kemudian di ekstraartikuler, taik dari ADD longus dan iliopsoas. Ya. Ini etiologi dan bisa multifaktor, bisa intrauterin di dalam kandungan, bisa disorder dari neurologiknya. Nah, ini etiologi dan epidnya multifaktor, macam-macam, genetik dan sindrom itu dia. Nah, di sini pada neurologi disorder, ada spina bifida. Di spina bifida itu proses spinosus yang kita bahas kemarin itu bentuknya satu saja tapi lebih besar. Nah, di diagnosis screeningnya ortoloni, Barlow, manuver dengan pasien histori dan pemeriksaan fisiknya ya. Nah, kita lihat di sini ya, kalau screening pada bayi ini bagus nanti dilatihkan ke posyandu. Jadi pada screening newborn itu ortolani dan Barlow manuver. Nah, pasien neuro dan spine perlu diperiksa juga. Etiologi dan epid, multifaktor, intrauterin, dan neurologic disorder. Diagnosisnya screening pada newborn, nanti dilatih ke ibu-ibu bidan ya. Untuk screeningnya, nah ini diagnosisnya simetris kalau lain seperti Galeazzi-Tess. Nah, abduksi ROM, skin fold, HMP, Wedling kit, hiperlordosis. Nah, ini manuver ortoloni udah dijelasin tadi ya. Nah, ini manuver
Diagnosisnya beberapa kasus yang memungkinkan. Ini diagnosisnya ya. Nah, ini imagingnya ya, bisa X-ray, ultrasound, CT, MRI, dan astrogram. Gambar imagingnya, radiologi, gambaran dari radiologinya ya, kelihatan demikian. Nah, kemudian imaging, alat imagingnya, ini gambar ultrasound. Nanti option treatmentnya ya, family factor, reduce dari HIP-nya, stabilitas setelah reduksi. Nah, ini gambar pola mikirnya ya. Pada tes bayi, ABD normalnya belum. Nah, ini ada subluxasi, observasi, stable sama subluxasi. Jadi kita hanya ini aja sama konsolidasi ini ya di publikan. Ya. Pada gambaran bayi sampai dengan 6 bulan itu dipasang dynamic spline itu kayak ini. Jadi kakinya masih tetap gerak, tapi untuk persendian panggulnya stabil. Masih lanjut ya. Tadi pada triple diaper teknik, gunakan pampersnya double 3, mencegah hipnya supaya masuk ke dalam, akan kelihatan sukses tidak ada perbedaan. Kemudian si Pavlik harness ini ditemukan pada tahun 44. Ini karena staff yang experience, sangat sukses, dan nah, posterior strap untuk mencegah adanya adduksi. Berarti kan ini dilakukan ini supaya tidak terjadi adduksi dan tidak nyebabin pain. Nah, masih lanjut ya, Pavlik harness indikasinya adalah hip yang direduksi penuh. Kemudian nggak bisa cepat perkembangan untuk berdirinya, dan begitu ditanya memang kadang ada family atau genetis. Durasinya dapat hip stabilisasi ditambah 3 months, 3 bulan. Ini
kegagalannya kecil ya, sisi keluar di orang tuanya bayi yang dipasang pavlik itu jarang. Kemudian penggunaannya yang enggak proper. Nah, ini adanya tidak adekuat ya pada reduksi, kemudian terjadi dislokasi. Bisa bilateral dislokasi, absen autonomitas dan lebih besar dari 2 minggu dari usianya. Komplikasinya avaskular nekrosis, femoral spasi, itu perlu hati-hati. Nah, ini bayi sampai dengan 6 bulan ya. 6 bulan sudah bisa mulai murah. Ya, dilakukan close reduksi, berarti dibawa ke dislokasi tapi dimasukkan lagi, kemudian dipasang. Nah, ini kegagalannya terjadi setelah 3 minggu menggunakan pavlik trial. Kalau memang nggak bisa ya ganti close reduksi. Close reduksi dilakukan kapan? Oh, pada saat general anestesi, artrogram, safe zone, kemudian upper reduction, concentric untuk. Jadi kalau diperbaiki udah benda-benda ini ya, lakukan close reduction, tapi pada saat operasi dibuka konsentrasinya direduksinya. Nah, ini open reduction-nya ya, ada pendekatan medial, ada pendekatan anterolateral. Nah, ini gambar gluteus pada saat dibuka gitu. Nah, ini baru 6 bulan sampai 4 tahun. Apa sih yang diharapkan ya? Nah, kemudian kalau usia 6 sampai 18 bulan, ya harus butuh injeksi stika dan sebagainya. Nah, pada 6 sampai 4 tahun dilakukan close reduksi. Kemudian precaution-nya baik. Ini gambaran si 6 bulan sampai dengan 4 tahun ya. Nah, ini terjadi shortening, pemendekan dari femoralnya. Nah, dilakukan pelvic osteotomy. Nah, ini di pelvic osteotomy ya. Nah, ini Salter, triple innominate, glans jandian. Ini Salter osteotomy, pasti yang dipotong kayak gitu ya. Ini misal di atas di potongan gitu. Nah, ini gambar jari osteotomi.
seperti ini. Mungkin sementara ini ada pertanyaan dulu teman-teman. Belum ada Ibu. Mungkin saya cari. Mungkin untuk sedikit ke depan kita ini ya udah masuk ke ujian gitu. Untuk praktek ininya ya, praktek penata laksanaannya. Sebentar saya cari. Ya nanti kita nanti beberapa kali ya untuk ujian praktiknya. Nah ini yang bisa dikerjakan kelompok. Jadi teknik ujian prakteknya nanti bikin makalah tertulis, tinjauan pustaka. Jadi makalah tertulisnya harus berdasarkan cari literatur dan sebagainya gitu ya. Ada bukunya apa, jurnalnya bagaimana gitu. Itu berdasarkan definisi, bukan googling ya. Tanya tentang googling terus di situ di copy paste gitu. Kita harus ada dasar yang lebih kuat. Nah nanti ditulis tentang definisi, anatomi, patofisiologinya, faktor resiko, tanda dan gejala, pemeriksaan fisioterapi, penata laksanaan fisioterapi, edukasi, home program, dan daftar pustaka. Kemudian prakteknya simulasi pemeriksaan, simulasi penata laksanaan, terus ada soal tambahan tuh soal acak, maksudnya kan udah bikin makalah nih, kemudian praktek. Satu kelompok itu praktek. Gimana cara meriksanya, gimana cara pelaksanaannya gitu. Terus saya cek, terus saya kasih tambahan soal langsung. Dan harus jawab di waktu itu. Jadi ini ininya ya, ibu rumah tangga, terus operasi TKR kanan. Nah, begitu inspeksi melihatnya seperti ini. Nah, praktek penata laksanaannya seperti apa. Kemudian soal nomor 2 tentang THR. Soal nomor 3 tentang skoliosis. Soal nomor 4 ini
stabilisasi karena fraktur kompresi torakal 12L1, sengkelnya A itu berarti kan lumpuh ya, berarti harus digimanain. Jadi jangan, kalau kita harus tahu nih, kalau Frankel A berarti kan lumpuh. Kalau lumpuh, berarti kan apakah bisa disuruh gerak? Kadang kan kebiasaan karena panik gitu ya. Bad exercise, ayo Pak, pumping ankle. Ankle A kan nggak bisa ya. Sensoris maupun motorisnya nggak ada. Kemudian soal nomor 5, ini ada fraktur di distal femur. Nah, pastikan penata laksananya sampai pasien keluar rumah sakit, termasuk home program kepada keluarganya. Nah, kemudian ini anak-anak, SCH ya, fraktur SCH-nya seperti ini. Nah, soal nomor 7, THR juga. Soal nomor 8, ini apa? SPLT, LSS, lomba spinal Mohon maaf Ibu, stenosis. slide-nya nggak jalan Ibu. Oh, sorry. Masih soal sebentar. Soal nomor 8 ya. Ya. Jadi ada ada 8 soal. Jadi ini masing-masing kelas praktek ya. Kan kelas praktek itu ada berapa? Satu kelompok. Kalau satu kelas besar ada berapa orang? 50-an? 54. Terus kalau satu kelas praktek sekitar 25 ditambah 2, 27. Pokoknya satu kelompok 33. Satu kelompok 33. Berarti kan kalau 3 dikalikan 8, 24 ya. 48. Kurang ya. Nah, ada yang nanti dibagi aja, satu kelompok ada pokoknya 3 orang. Berarti atau 4 ya. 4 dikalikan 8, 16, 32. Ya ada yang gini aja. Pokoknya dibagi 3, terus sisanya ada yang 4. Seperti itu. Ini nanti saya bagikan mulai ngebikin apa itu double ya, yang kemarin soal PR membuat ini yang video itu, terus ini ditambah, kalau ini yang untuk, kalau itu kan tugas, yang kemarin itu tugas, kalau ini dibikin materinya dulu, sehingga materi dibawa pada saat ujian, dipelajari dulu kan, terus dibawa pada saat ujian, terus itu nanti yang buat nguji. Jadi kayak dikasih sampul, kemudian dikumpulkan ke saya, sekalian ujian prakteknya. Ini yang praktek kelompok. Nah ini biar PR dulu ya ngerjakan ini. Mungkin untuk yang skoliosis yang belum apa, kita belum pelajaran skoliosis ya. Di antara cerita-cerita ini tadi kan apa tuh TKR udah, THR sudah lah ya. Nanti nyari, nah ini skoliosis, torakal sudah, distal femur, SCH, THR juga.
tapi beda cerita. Kalau ini kan dia sudah fase di rumah, jadi lakukan latihannya pada saat di rumah. Kemudian ini LSS, prinsip LSS dibawanya ke arah stabilisasi ya, pokoknya kalau tulang belakang stabilisasi. Kita 3 aja ya, nanti kalau yang kelebihan 3, 9, 27, 27, 5, 4. Ya sudah, nanti saya tambahkan satu soal tentang DDH atau gimana. Tapi sementara bagi itu dulu lah, dibagi soal ini dulu sambil mencari literaturnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sejauh ini belum ada, Ibu. Iya, oke. Nanti saya bagi soalnya ke si Pen, saya tambah satu soal dulu aja ya untuk DDH. Kan ini tadi ada tambahan DDH. Berarti satu kelompok 3 orang aja. Karena kelas ini lebih banyak kayaknya. Oke, saya tambahkan dulu. Saya kira Maaf demikian. Ibu, izin Iya. bertanya. Oh, gimana? Jadi kalau misalkan kelompok saya dapat soal 1, berarti nanti juga ujiannya juga tentang soal 1 itu, Bu? Jadi kan itu memang tugas bertiga kan, bertiga itu harus nyari, terus harus latihan, kompakan dulu, siapa yang jadi pasiennya, satu jadi keluarga pasien, satunya jadi fisioterapi, kayak gitu. Jadi kayak bikin skenario, satu fisioterapi, satu pasiennya, satu keluarga pasien, kayak gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, mana. Nah, kan di makalah itu kan kognisi ya, ke arah kognisi kita, gimana mencari jurnal, mencari literatur dan sebagainya, terus mulai nulis definisi sampai edukasi sampai home program, menata laksanaan. Nah, ini kan ada cerita sama pasien kan, maksudnya pas ketemu, jadi kayak bikin sandiwara itu loh. Jadi ini dibawa, terus ditanya keluhannya apa, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan treatment, kemudian diajarin edukasi kemudian dikasih home programnya seperti apa, kayak gitu. Ada bayangan? Ada Ibu. Baik, Ada terima ya. kasih Ibu. Ya, berarti kan latih. Misal seperti tadi tuh yang Frankel A masih di bangsal. Kalau di bangsal kan berarti asesmen dulu kan. Lakukan MTDT, mulai searching yang Asia Scale, kemudian pura-pura ini ya, begitu asesmen ditanya apakah ini kerasa, berarti kan nggak kerasa, seperti itu kan, berarti terus kita kasih warna merah dan sebagainya. Kemudian nanti edukasi kepada keluarga pasien untuk lakukan pasif movement-nya kayak apa, kayak gitu ya, terus di rumah. Terus kalau di area situ pengaruh nggak sama bladder bowel trainingnya, berarti kan harus ngajari home program terkait bladder bowel trainingnya. Nah, demikian. Jadi dibagi aja, terserah pembagian kelasnya mau bagaimana, mau sesuai sama bestie-bestinya atau sesuai urut nomor absen atau presensi atau gimana, monggo. Saya nggak ini ya. Yang jelas pada saat ujian ada makalahnya, terus ada yang ada jadi pasien, ada yang jadi keluarga pasien, ada yang jadi fisioterapi, terus bikin kayak skenario sandiwara kayak gitu kan, terus mulai melakukan pemeriksaan, treatment, edukasi, dan home program. Begitu? Cukup ya? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin ya.
Baik.